salah satu modus manipulasi pajak dan transaksi keuangan yang kerap dilakukan. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso tidak menampik jika praktek pencucian uang untuk menghindari pajak kerap dilakukan. Ada berbagai modus pencucian uang yang biasa dilakukan. Salah satunya adalah dengan menanamkan modal di luar negeri, khususnya di negara-negara dengan pajak rendah atau tax haven. Karena itu, Agus pun menyatakan data dalam dokumen Panama Papers bisa dijadikan salah satu acuan bagi PPATK untuk melacak dana-dana yang disimpan di luar negeri. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kalau yang dari Panama Paper ini tentu akan masuk database. Nah, tapi maka itu kami melakukan proses verifikasi dari LPKM. LPKM ini laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kalau ini tendensinya, dugaan ada pidananya. Memang masih dugaan ya, nah, dugaannya ada pidana. Khususnya pidananya itu mengenai perpajakan. Nah itu nanti kita lihat nama-nama yang ada di PPATK LPKM-nya itu ada nggak yang sama mirip dengan nama-nama itu. Kalau ada mirip, ya nanti kita coba perdalam lagi. Gitu. Pemerintah mengakui adanya sejumlah kecocokan data Panama Papers dengan data yang sudah dikantongi pemerintah terkait warga negara Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri. Informasi dari Panama Papers nantinya akan menjadi data tambahan pemerintah dalam menjerat pengemplang pajak. Data ini pun diharapkan menjadi pendorong bagi DPR untuk mensahkan RUU pengampunan pajak setidaknya Juni mendatang. Pemerintah akan menjadikan data Panama Papers sebagai referensi tambahan menelusuri aset orang Indonesia yang belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak. Pasalnya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memastikan pemerintah telah mengantongi daftar nama warga Indonesia yang berinvestasi atau memarkir dananya di luar negeri lebih banyak dari data yang beredar. Data pemerintah berasal dari negara anggota G20. Panama Papers itu bisa menambah data yang sudah kita miliki. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya, ada yang iya, ada yang enggak. SPV itu Special Purpose Vehicle untuk keperluan bisnis, ya. Dan Panama kebetulan adalah salah satu tax haven, ya, sehingga menjadi tidak hanya orang Indonesia kan, itu seluruh dunia. Jadi saya pikir itu dalam praktek mungkin bisnis internasional hal biasa, tapi untuk keperluan kami di Indonesia tentunya kami harus lihat dulu apakah transaksi tersebut berimplikasi pada pembayaran pajak yang tidak sesuai. Di sisi lain, terbongkarnya data Panama Papers ke publik membuat pemerintah mendorong DPR RI untuk mensahkan RUU Tax Amnesty setidaknya Juni mendatang. APBN kita atau budget kita yang sekarang ini sedang tertekan, artinya ada mengalami penekanan revenue yang harapannya defisitnya jangan terlalu besar, itu sangat diperlukan. Dan untuk itu tentunya pemerintah berharap agar DPR bisa segera melakukan pembahasan itu. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama mudah-mudahan selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai. Selama ini pemerintah mengalami kesulitan dalam memburu dana warganya yang terparkir di luar negeri. Antara lain karena adanya perjanjian pertukaran data pajak antar negara masih sangat terbatas. Belum adanya sanksi internasional dikenakan bagi negara tax haven dan adanya regulasi kerahasiaan perbankan suatu negara. Tim Liputan, Metro TV.